Welcome back to Sinelo. Kali ini kita akan bahas film mystery thriller berjudul A Cure for Wellness tahun 2016. Film dengan premis yang ciamik sorot dan konsep cerita yang gila banget. Film ini bakal muter otak kalian banget sih. A Cure for Wellness bercerita tentang seorang pria muda yang ditugaskan menjemput bosnya di sebuah rumah sakit yang berada di Swiss. Namun, saat ia berada di rumah sakit tersebut, dia mengalami kejadian-kejadian aneh dan mengungkap rahasia mengerikan di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit tersebut? Langsung saja, inilah A Cure for Wellness. Di sebuah gedung, terlihat seorang pekerja kantoran yang sedang lembur. Pria ini bernama Morris. Morris ternyata merupakan karyawan terbaik di perusahaan tersebut. Saat sedang asik bekerja, tiba-tiba Morris merasa kesakitan pada bagian dadanya. Ia pun bergegas untuk mengambil segelas air. Namun, saat Morris sedang minum, tiba-tiba dan film pun baru dimulai. Beberapa hari setelahnya, perusahaan tersebut terlihat berhasil mempekerjakan seorang pemuda yang bernama Lockhart. Lockhart dipercaya untuk menggantikan posisi Morris sebagai manajer penjualan. Namun, di hari pertama Lockhart bekerja, ia harus menghadiri rapat bersama dengan para petinggi perusahaan, yakni Mr. Green, Hollis, Wilson, dan Humray. Dalam pertemuan tersebut, Lockhart disuruh untuk menyebut pimpinan perusahaan yang bernama Mr. Roland. Roland diketahui sedang berada di Swiss untuk menjalani terapi kesehatannya. Spa vacation and has a complete mental breakdown. I'd like you to go to Switzerland and bring Mr. Pembroke back to us. Dengan menggunakan kereta api, Lockhart akhirnya berangkat menuju ke Swiss. Sampainya di stasiun, Lockhart langsung dijemput oleh seorang supir dari rumah sakit yang bernama Enrico. Dalam perjalanan, Enrico bercerita bahwa ia sering mengantarkan orang-orang tua kaya menuju rumah sakit tersebut. Namun anehnya, mereka semua lebih memilih menetap dan tak satupun dari mereka yang kembali. Saat memasuki kawasan rumah sakit, Lockhart bertanya pada Enrico, sudah berapa lama rumah sakit ini dibangun? Enrico menjawab bahwa tempat ini telah berdiri selama lebih dari 200 tahun. Enrico juga menambahkan bahwa seluruh tanah dan bangunan di bukit ini dimiliki oleh satu keluarga, yakni keluarga Van Rijsmel. Lockhart yang penasaran bertanya pada Enrico apa yang terjadi pada keluarga tersebut. Enrico bilang bahwa keluarga Van Rijsmel dipimpin oleh seorang baron yang melakukan perkawinan sedarah akibat sangat terobsesi oleh kemurnian silsilah keluarga mereka. Jadi kayak mereka nganggap kalau ras keluarga mereka itu paling hebat gitu loh guys. Namun, hal tersebut ditolak oleh warga desa dan para petinggi agama. Saat malam pernikahan baron dan saudari perempuannya, para penduduk desa memanjat masuk dan menangkap mereka. Tak hanya ditangkap, mereka juga diikat lalu dibakar hidup-hidup. Enrico juga bilang bahwa setelah membakar habis baron dan saudarinya, para warga desa lalu membakar seluruh bangunan tempat tinggal keluarga Van Rijsmel, yakni bangunan menyerupai kastil yang sekarang telah beralih fungsi menjadi rumah sakit. The von Reichmels, last baron obsessed with the purity of his bloodline, decided his sister carry his child. So on his wedding night, villagers came up the hill, they burned her alive. They burned the whole place to the ground. Tak lama kemudian, mereka telah sampai di halaman rumah sakit tersebut. Di sana, mereka langsung disambut oleh para pasien yang tengah beraktivitas dan terlihat senang berada di sini. Lockhart langsung bergegas masuk untuk menemui Roland. Namun, sesampainya di resepsionis, ternyata Lockhart tidak dapat menemui Roland hari ini karena jam jenguk pasien telah berakhir. Untungnya, Lockhart masih diberi kesempatan untuk berbicara dengan manajer rumah sakit dan meminta izin untuk dapat menemui Mr. Roland. Saat sedang menunggu, Lockhart keluar untuk mencari sinyal pada handphone miliknya. Saat sedang mencari sinyal, Lockhart dimintai tolong oleh seorang pasien di sana untuk mengambilkan bola yang tersangkut pada semak-semak. Namun, saat mencari bola tersebut, ia malah menemukan sebuah lubang udara yang terhubung ke bawah tanah dan mengeluarkan suara yang aneh. Tak lama setelahnya, akhirnya Lockhart bertemu dengan manajer rumah sakit yang bernama Mr. Peterson. Di sana, sambil melihat foto-foto pada dinding, Lockhart mengatakan bahwa ia harus membawa Mr. Roland kembali ke New York malam ini karena ada urusan yang sangat penting. Namun, Peterson bilang bahwa keputusannya ada di tangan Mr. Roland. Jika Lockhart ingin membawa Mr. Roland kembali ke New York, ia harus meminta izin langsung kepada Mr. Roland. Peterson bilang bahwa terapi Roland akan selesai pada jam 7 malam. Jadi, Peterson menyuruh Lockhart untuk kembali pada jam 7 malam jikalau ia ingin menemui Mr. Roland. Back to New York tonight, 9:10, Mr. Pembroke and I to be on it. Of course, it is entirely up to Mr. Pembroke. He'll be in treatment until after 7. Come back then, I'll make sure he's available. Akhirnya, Lockhart memutuskan untuk pergi menuju ke hotel dan kembali lagi jam 7 malam. Saat dalam perjalanan keluar, Lockhart melihat seorang gadis yang tengah berdiri di sudut bangunan. Di tengah perjalanannya menuju hotel, tiba-tiba
Saat tersadar, Lockhart ternyata berada di rumah sakit tersebut. Di sana, ia tengah ditemani oleh seorang dokter yang bernama Dr. Vollmer. Dr. Vollmer bilang bahwa Lockhart telah dirawat di sini selama 3 hari. Dr. Vollmer juga mengatakan bahwa kaki kanan Lockhart mengalami patah tulang dan pihak rumah sakit telah memberi kabar kepada kantor Lockhart bahwa Lockhart mengalami kecelakaan dan harus dirawat untuk waktu yang cukup lama. Sebelum pergi, Dr. Vollmer mengingatkan Lockhart untuk banyak minum air putih agar dia dapat segera pulih dari cederanya. Saat sedang meminum airnya, Lockhart malah menemukan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. My name is Heinrich Bonner. With you informing your office accident, if that's your concern. They agreed with me. Karena merasa bosan, akhirnya Lockhart memilih keluar dari kamarnya dan berkeliling rumah sakit. Di sana, ia melihat berbagai kegiatan dan fasilitas yang ada pada rumah sakit tersebut. Saat sedang berkeliling, Lockhart bertemu dengan salah satu perawat rumah sakit. Di sana, Lockhart mengaku bahwa dirinya adalah Mr. Roland yang sedang mencari kamarnya dan tersesat. Perawat tersebut lalu memberitahu lokasi kamar Mr. Roland dan bilang bahwa sekarang adalah jadwal Mr. Roland untuk berendam air panas. Mengetahui Mr. Roland yang sedang berendam, Lockhart pun langsung bergegas untuk menemui Mr. Roland. Roland Pembroke. Pembroke, room 609. The steam baths are in that direction. Sesampainya di tempat berendam, Lockhart langsung mencari keberadaan Mr. Roland. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya Lockhart bertemu dengan Mr. Roland. Di sana, Lockhart bilang bahwa dirinya merupakan utusan dari Mr. Green untuk menjemput Ronald kembali ke New York. Lockhart juga menjelaskan situasi yang tengah terjadi di perusahaannya. Namun ternyata, Mr. Roland sudah tidak peduli dengan pekerjaannya. Roland bilang bahwa ia sudah tua dan tidak ingin bekerja lagi. Setelah melakukan negosiasi yang cukup alot, akhirnya Lockhart berhasil membujuk Mr. Roland untuk kembali ke New York bersamanya. My name is Lockhart, Mr. Greenson. Look, I've come to bring you back to New York. Mr. Pembroke, the situation in New York is really quite serious. No longer my concern. Then I better get my things. Lockhart yang mendengar hal tersebut langsung bergegas menuju resepsionis dan meminta untuk segera disiapkan mobil yang dapat mengantarnya ke stasiun. Saat menunggu mobil, pandangan Lockhart teralihkan oleh sebuah bangunan kecil yang berada di ujung taman. Tak lama kemudian, datanglah seorang pasien rumah sakit yang bernama Watkins. Watkins bilang, menurut buku yang ia baca, bangunan tersebut dulunya merupakan sebuah gereja, tempat di mana pendeta Baron mengakhiri hidupnya. Tak lama, datanglah 2 pasien lagi yang bernama Mr. Hill dan Mr. Nair. Selagi berbincang, Lockhart malah mendengar suara seorang gadis yang tengah bernyanyi. Lockhart lalu mengikuti sumber suara tersebut dan membawanya kepada seorang gadis yang ia lihat di awal film tadi. Gadis yang berdiri di sudut bangunan itu loh guys. Gadis itu bernama Hannah. Ternyata Hannah juga merupakan pasien di rumah sakit tersebut. Namun di tengah percakapan mereka, Hannah yang mengetahui dirinya sedang diperhatikan langsung bergegas pergi meninggalkan Lockhart. You a patient here? Director Vollmer says I'm a special case. No one ever leaves. Lockhart yang kembali ke resepsionis merasa kebingungan lantaran Mr. Roland yang tak kunjung keluar. Akhirnya, Lockhart pergi mencari Mr. Roland di kamarnya. Namun, sesampainya di sana, Lockhart malah mendapati kamar Mr. Roland yang tengah dibersihkan. Dan Mr. Roland juga tidak berada di dalam kamarnya. Merasa ada yang aneh, Lockhart langsung mencari Dr. Vollmer yang ternyata tengah melakukan makan malam bersama para pasiennya. Di sana, Lockhart bertanya ke Dr. Vollmer tentang keberadaan Mr. Roland. Dr. Vollmer menjawab bahwa Mr. Roland jatuh dari tempat tidurnya dan harus dirawat karena mengalami cedera. Merasa muak dengan perilaku Dr. Vollmer, Lockhart pun emosi dan memaki Dr. Vollmer, sampai-sampai ia tidak menyadari bahwa hidungnya berdarah dan akhirnya jatuh pingsan. Where's Pembroke? Mr. Pembroke has unfortunately taken a turn for the worse. You're bleeding. Setelah diperiksa, Dr. Vollmer memberitahu Lockhart bahwa dirinya telah mengalami stres berat dan tubuhnya kelelahan. Hal tersebut mungkin membuat Lockhart mengalami halusinasi akhir-akhir ini. Dr. Vollmer juga menyarankan Lockhart untuk tidak pulang dulu ke New York. Ia juga menyuruh Lockhart untuk tinggal dan mengikuti program pengobatannya di rumah sakit ini. Namun, Lockhart yang tidak begitu mempercayai perkataan Vollmer, lalu mengambil berkas milik Mr. Roland saat ia lengah. Beruntungnya, Dr. Vollmer tidak menyadari bahwa Lockhart telah mengambil berkas milik Mr. Roland. Lockhart yang setuju mengikuti program pengobatan Dr. Vollmer, lalu diminta Dr. Vollmer untuk melakukan tes urin. Saat sedang meletakkan sampel urinnya, Lockhart mendapati ternyata bukan hanya dirinya saja yang pernah melakukan tes tersebut. Ternyata pasien-pasien yang lain juga pernah melakukan tes seperti dirinya, termasuk Watkins. Strain to the major organs, depleted immune system. If you are willing, I would like to recommend a treatment. Setelah melakukan tes urin, Lockhart lalu menjalankan program pengobatannya dengan dimasukkan ke dalam ruang sensorik yang berbentuk tabung dan berisikan air yang sangat banyak. Di sana, Lockhart disuruh Dr. Vollmer untuk menenangkan pikirannya. Dr. Vollmer pun meninggalkan ruangan tersebut dan menitipkan Lockhart pada seorang penjaga yang kita sebut saja Tony.
Saat berusaha menenangkan pikirannya, Lockhart malah dihantui dengan ingatan pahit masa kecilnya, di mana ayah Lockhart menghabisi nyawanya sendiri di depan mata Lockhart kecil. Namun, saat Lockhart mencoba menenangkan pikirannya kembali, tiba-tiba Lockhart malah diganggu oleh ratusan belut yang muncul secara tiba-tiba. Karena mengalami gangguan, Lockhart akhirnya dikeluarkan dari tabung tersebut. Namun anehnya, saat tabung tersebut diperiksa, tidak ditemukan apapun di dalam sana. Tony menjelaskan bahwa beberapa pasien di sini memiliki penglihatan yang berbeda-beda, dan apa yang telah dilihat Lockhart merupakan perwujudan dari racun pikirannya yang telah keluar. Lockhart pun akhirnya diantarkan kembali ke kamarnya. Some patients experience vision this particular treatment. Just the toxins leaving the body. It's all part of the cure. Di dalam kamarnya, Lockhart lalu membuka berkas milik Mr. Roland. Saat sedang membuka isi berkas tersebut, Lockhart teralihkan oleh seorang petugas yang tengah memasukkan jasad seorang pasien ke dalam bangunan kecil yang berada di ujung taman. Bangunan yang ini loh guys. Keesokan harinya, Lockhart menemui Watkins yang tengah mengisi puzzle dan membaca buku. Di sana, Lockhart bertanya pada Watkins tentang sejarah dan kegunaan bangunan kecil yang ada di ujung taman. Lalu, Watkins menjawab, menurut buku yang ia baca, ternyata alasan para warga desa membakar Baron dan adiknya bukanlah karena pernikahan saudara mereka, melainkan karena warga desa mencurigai keluarga Van Rechmill melakukan eksperimen medis terhadap manusia. Menurut buku yang dibaca Watkins, pada tahun 1815, warga desa sering menemukan mayat manusia yang telah mengering seperti mumi, dan anehnya, mayat-mayat tersebut selalu ditemukan di area sawah keluarga Van Rechmill. Dan menurut buku, eksperimen itu dilakukan di gereja yang sekarang telah menjadi bangunan kecil tersebut. Namun sebelum bercerita lebih lanjut, Watkins malah dipanggil untuk melakukan perawatan. Namun Watkins merasa kalau jadwal perawatannya bukanlah hari ini. Tapi hal tersebut dibantah oleh perawat rumah sakit. Ia berkata bahwa hari inilah jadwal perawatan Watkins. Dan ia juga bilang bahwa semua jadwal pasien telah tercatat dalam agenda rumah sakit. Akhirnya, Watkins pergi untuk mengikuti perawatannya. Namun sebelum pergi, perawat tersebut memandangi Lockhart dengan tatapan yang aneh. 114 farmers stumbled on human bodies, dried up like the mummies of Egypt, performed on his own peasants. Lockhart yang masih penasaran langsung menghampiri bangunan tersebut. Namun ternyata pintu bangunan tersebut telah dikunci. Saat ia ingin kembali, ia malah dikagetkan dengan kemunculan seorang pria yang ia lihat kemarin malam. Dan ternyata orang tersebut merupakan tukang kebun rumah sakit. Lalu, Lockhart bertanya apa isi di dalam bangunan tersebut. Namun sayangnya, orang tersebut tidak dapat berbicara dengan bahasa Inggris. Tak lama setelahnya, Lockhart melihat Hannah yang tengah memutari kolam dengan sepeda. Lockhart pun langsung menghampirinya. Di sana, Lockhart bertanya pada Hannah seberapa jauh jarak menuju desa terdekat. Hannah menjawab bahwa desa terdekat hanya berjarak beberapa kilometer saja. Lockhart yang mengetahui hal tersebut meminta Hannah untuk mengantarnya ke desa tersebut. Namun Hannah meminta Lockhart untuk memberinya sebuah imbalan. Akhirnya, Lockhart memberikan patung balerina miliknya yang merupakan pemberian ibu Lockhart. Hannah yang menyukai patung tersebut akhirnya mau mengantarkan Lockhart. Mereka pun berangkat menuju desa tersebut. How far is it to town? A few miles, I think. It's my mother. Setelah sampai, mereka mampir ke sebuah bar yang berada di desa tersebut. Saat sedang memesan minuman, ia malah bertemu dengan Enrico. Di sana, Lockhart bertanya pada Enrico tentang keadaan yang terlihat baik-baik saja. Namun, Enrico bilang bahwa keadaannya sama seperti keadaan Lockhart. Lockhart yang bingung atas jawaban Enrico, lantas bertanya soal mobilnya. Enrico bilang bahwa mobilnya telah hancur, namun ia telah diberikan mobil yang baru oleh pihak rumah sakit. Sebelum berbincang lebih lanjut, datanglah seorang sheriff yang memotong pembicaraan mereka. Lockhart lalu bertanya kepada sheriff itu apakah ia mengenal seorang dokter di sekitar sini. Namun si sheriff tidak menjawab pertanyaan Lockhart. Untungnya, si bartender yang mendengar itu langsung memberitahu Lockhart bahwa ada seorang apoteker yang bernama Peter dan berada tak jauh dari bar tersebut. You've looked better. Same to you. You know if there's a doctor in town? Peter, over the road. Saat sedang minum bersama, Lockhart bertanya soal keluarga Hannah. Hannah menjawab bahwa ibunya telah meninggal akibat kebakaran saat ia masih kecil, dan ayahnya lah yang memasukkan dirinya ke dalam rumah sakit. Hannah juga bilang bahwa ayahnya akan menjemput dirinya saat kondisinya sudah baik. Di sela pembicaraan mereka, terlihat Hannah sedang mengonsumsi vitamin yang sama seperti vitamin milik Dr. Peterson. Lockhart yang penasaran dengan vitamin tersebut bertanya pada Hannah apakah ia boleh mencobanya. Hannah pun memberikan Lockhart vitaminnya. Setelah mencobanya, ternyata vitamin tersebut terasa seperti keringat manusia. Lockhart lalu bilang pada Hannah bahwa dia akan pergi sebentar dan akan kembali secepatnya.
Lockhart pun pergi menemui Peter. My mother died in a fire when I was young. Director Volmer says that my father will come when I'm better. Tastes like sweaty seafood. Sesampainya di tempat Peter, Lockhart bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menggambar kastil terbakar. Tak lama kemudian muncullah Peter. Peter bilang bahwa anak tersebut merupakan cucunya dan seorang tunawicara. Lockhart yang telah bertemu Peter langsung memberikan berkas Mr. Roland dan menanyakan apa isi berkas tersebut. Namun Peter meminta bayaran terlebih dahulu. Setelah menerima uang dari Lockhart, Peter mengajak Lockhart untuk masuk ke dalam. Di dalam, Peter memberitahu Lockhart bahwa pasien dalam berkas tersebut mengalami dehidrasi yang sangat parah dan seharusnya sudah tidak memiliki gigi. Namun, Lockhart merasa bingung karena selama di rumah sakit, para pasien selalu mengonsumsi air. Lalu, Lockhart bertanya pada Peter apa yang dia ketahui tentang eksperimen Baron. Peter bilang bahwa 200 tahun yang lalu, Baron melakukan eksperimen untuk menemukan sebuah obat yang bisa menyembuhkan penyakit saudarinya. Yang ternyata, saudari Baron mengalami penyakit aneh yang tidak bisa mengandung janin. Jadi penyakitnya itu dia bisa hamil guys, tapi setiap mengandung janin, janinnya itu selalu mati guys. Jadi karena ada kecacatan tubuh, dia itu nggak bisa membuat janinnya tetap hidup guys. Setelah itu, Peter mengajak Lockhart untuk melihat seekor sapi yang ia temukan sedang meminum air di saluran pembuangan rumah sakit. Peter pun merobek perut sapi tersebut dan isi dari perut sapi tersebut adalah